Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ia dari kecil dikenal disiplin, berjiwa kepemimpinan sederhana dan sangat religius. Sikap kejujuran dan jiwa militannya yang mengantarkannya menjadi salah satu kader pembela tanah air atau yang disebut dengan PETA, yaitu organisasi bentukan Jepang pada bulan Oktober 1943. Setelah ia mengikuti pelatihan pembela tanah air atau yang disebut dengan PETA, ia diangkat menjadi Daidencho atau komando batalion yang ditempatkan di Keroya, Banyumas yang sekarang disebut dengan Kabupaten Cilacap. Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia setelah proklamasinya kemerdekaan. Akhir penghitungan suara adalah Sri Sultan dengan jumlah suara 3, Urip Sumoharjo dengan jumlah suara 21, Sudirman. Maaf saya terlambat. Perhitungan suara ini belum selesai. Semua suara sudah habis dihitung. Dan jumlah suara sudah sesuai dengan yang hadir di dalam ruangan ini. Tapi saya membawa 6 mandat dari Komandan Divisi dan Komandan Resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Meskipun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan, Belanda kembali menyerang dan mereka melakukan agresi militer 2, yang dimana pasukan Belanda melakukan strategi yang sangat rapi dan penuh kelicikan. Tetapi itu sangat sulit untuk meraih keberhasilan. Sampai suatu hari Jenderal Sudirman dengan tekad untuk meninggalkan Yogyakarta dan melakukan perang gerilya selama 7 bulan, yang dimana ia pada saat melakukan perang tersebut beliau mengalami sakit paru-paru atau tuberkulosis, tetapi dengan tekad ia mengambil keputusan untuk tetap mengikuti perang tersebut dengan satu paru-parunya yang masih berfungsi. Yang terdapat dalam PPT Kepemimpinan Islam, pemimpin itu ialah ulul amri dan qadimul ummah, yaitu amanah mengurus rakyat serta menjadi pelayannya umat. Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia setelah memproklamasinya kemerdekaan Indonesia. Ia mempunyai tanggung jawab untuk mengabdi, melindungi, mengayomi negara Indonesia serta rakyat-rakyatnya. Semua ini ia lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan sikap tegas dalam menjalankan tugas atau amanah yang diberikan, serta ia menempatkan dirinya sebagai rakyat Indonesia. Ia mengambil keputusan ini untuk memimpin perang tersebut ialah salah satunya demi mensejahterakan rakyat Indonesia dan membebaskan rasa ketidaknyamanan yang timbul dari serangan-serangan pihak Belanda. Kriteria pemimpin itu ialah mampu menampung aspirasi bawahan yang disebutkan dalam hadis riwayat Nasai, musyawarah, kerjasama, dan tegas. Pada tahun 1948, Belanda kembali menyerang Indonesia meskipun sudah memproklamasikan kemerdekaan, yang dimana penyerangan ini disusun sangat rapi dan penuh kelicikan. Oleh karena itu, Jenderal Sudirman dengan tekad dan keyakinan yang mendalam meninggalkan Yogyakarta untuk melakukan perang gerilya selama 7 bulan. Karena bagi Jenderal Sudirman, menyerah berarti kehilangan kebebasan. Baginya, lebih baik menderita bersama rakyat hutan daripada hidup nyaman tapi rakyat masih dijajah. Hal ini ia lakukan untuk rakyat dan bangsa Indonesia karena ia tidak mau melihat rakyat dan bangsa yang seharusnya merdeka tetapi terus-menerus dijajah oleh negara asing. Pemimpin itu tidak harus menekankan pada target, melainkan harus fokus pada proses pencapaian target, yang dimana terdapat menjadi 3, antaranya perbaikan internal bersifat hati atau spiritual, yang kedua pengembangan diri dan hati, dan yang terakhir keterampilan karyawan. Jenderal Sudirman melakukan berbagai cara untuk mempertahankan perkokohan pada pasukannya. Ia melakukan dengan berhati-hati agar semuanya berjalan tanpa adanya kecurigaan dari pihak musuh. Ada perkembangan diri dan hati terbagi menjadi 3, yaitu sila qawiyah billah atau menjaga hubungan dengan Allah. Selama perang berjalan, Jenderal Sudirman tidak pernah meninggalkan sholatnya serta selalu menjaga wudunya karena Jenderal Sudirman merupakan seseorang dengan ketaatan yang sangat tinggi terhadap ajaran agama Islam. Yang kedua, haqukul muslim atau memperhatikan hak-hak sesama muslim. Jenderal Sudirman memimpin perang ini dengan salah satu alasannya yaitu untuk mencegah Belanda agar tidak menjajah kembali negara Indonesia, karena negara Indonesia sudah merdeka dan masyarakatnya mempunyai hak untuk hidup tenang dan nyaman. Yang terakhir, ta'awun, tolong menolong.
Jenderal Sudirman banyak mendapatkan bantuan dari masyarakat, tapi ia tidak menerimanya begitu saja, melainkan ia menyarankan pertolongan tersebut lebih baik diutamakan untuk masyarakat. Adapun juga keterampilan karyawan, yaitu ada 3, peningkatan kualitas SDM, pembinaan diri, dan termotivasinya karyawan. Hal ini mencakup pada kepemimpinan Jenderal Sudirman karena pada saat perang terjadi banyak pasukan yang ingin pulang karena mereka rindu dengan keluarganya, kekasihnya, anak-anaknya, serta kerabat-kerabatnya. Mereka ketika melihat Jenderal Sudirman, walaupun di tengah perang tersebut ia mengalami sakit paru-paru, ia tetap gagah, dan oleh karena itu mereka merasa malu dan menjadikan Jenderal Sudirman sebagai inspirasi mereka dalam peperangan ini. Ia juga membina semua pasukan agar tetap disiplin dan tidak terkecah satu sama lain. Semua ini ia lakukan dengan ketulusan hatinya terhadap tanah air. Hal ini merupakan perbaikan internal atau bersifat dari hati dan spiritual. Ada juga syarat kepemimpinan menurut Syekh Muhammad Al-Mubarak, yaitu akidah, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, akhlak, serta kecakapan manajerial. Jenderal Sudirman bukan hanya pejuang tetapi juga seorang jenius dalam strategi perang. Ia mampu membaca kelemahan musuh, memilih jalur gerilya yang tak terduga, dan memanfaatkan dukungan rakyat sebagai kekuatan utama. Hasilnya, Belanda tidak pernah benar-benar bisa menaklukkan Indonesia. Ia juga mempercayakan pasukannya terhadap strateginya serta memerintahkan mereka untuk tetap waspada. Hal ini menunjukkan Jenderal Sudirman merupakan seorang yang jenius sehingga ia bisa membuat strategi perang dengan cara yang tak terduga, mulai dari persembunyiannya, penyamarannya, penyebaran pasukannya. Semua itu ia pikirkan sebelum pelaksanaan perang terjadi, serta mendapatkan berbagai dukungan dari masyarakat. Dengan inilah Sudirman mempunyai keyakinan dan semangat dalam keberhasilan perang tersebut. Ada juga motivasi pemimpin. Yang pertama, etos kerja. Jenderal Sudirman mempunyai etos kerja yang dimana ia melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dan meyakinkan semua masyarakat bahwasannya Indonesia inilah negara yang sudah merdeka. Yang kedua, pengetahuan dan ilmu keterampilan. Jenderal Sudirman terus memantau pergerakan pasukan Belanda walaupun dalam keberadaannya di hutan. Namun, ia menggunakan taktik perang yang sangat tidak terduga. Ini merupakan sebuah taktik yang tak mudah untuk dijalankan, namun ia dengan ketenangannya bisa melaksanakan semuanya. Yang ketiga, ibadah. Jenderal Sudirman ialah seorang yang mempunyai ketaatan yang tinggi pada agama Islam. Ia selalu menjaga wudunya dan selalu tepat melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan perang, dan keyakinannya pada doa membuat pasukan merasa perjuangan mereka berada di bawah lindungan Tuhan. Terakhir, jujur. Jenderal Sudirman dikenal dengan sikap kejujurannya, bahkan diangkat menjadi seorang panglima besar Indonesia karena sikap kejujurannya yang selalu diterapkan dalam menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawabnya. Ada 3 karakteristik kerjasama kelompok atau tim dalam pandangan Islam. Pemimpin yang mengayomi, tim yang memiliki pekerjaan yang bermanfaat, dan tim yang merasa sebagai keluarga. Hal ini mencakup pada masa kepemimpinan Jenderal Sudirman. Ia melakukan perang ini ialah bukti nyata bahwasannya ia mengayomi masyarakat atas pelanggaran janjian Belanda terhadap Indonesia, serta ia mengajak masyarakat untuk terus berpegang teguh bahwasannya Indonesia ialah Indonesia yang merdeka dan tidak pantas untuk dijajah lagi. Serta Jenderal Sudirman juga selama perang tidak memandang antara jenderal, pasukan maupun rakyat, melainkan sama, yaitu sebagai rakyat Indonesia. Ada juga minimalisasi kecurigaan, yaitu yang pertama, hakukul muslim atau dihormati seseorang, maka balaslah penghormatan tersebut. Tausiah, menasehati, meningkatkan kesilaturahmi, ukhuwah, islah, memperbaiki jika ada masalah, ta'awun, tolong menolong, serta menghindari akhlak tercela dalam berinteraksi. Ini semua ia lakukan atau terapkan selama memimpin, baik dari segi membalas penghormatan pada masyarakat kepadanya, menasihati pasukan saat ceroboh, melakukan silaturahmi dan memantau kondisi, memperbaiki masalah pada saat ada yang menyusup atau mata-mata, tolong menolong dalam perang ketika ada pasukan yang ditembak, serta tetap berbicara dengan penuh sopan santun baik kepada masyarakat maupun pasukannya. Ada juga kepemimpinan Rasulullah, yaitu sidik, artinya jujur, amanah dapat dipercaya,
tablik menyampaikan amanah atau menyampaikan visi misi, dan fatonah yaitu cerdas. Jenderal Sudirman dipercaya untuk menjadi salah satu kader dalam pelatihan pembela tanah air atau yang disebut dengan PETA, yaitu organisasi bentukan Jepang. Hal ini dilakukan karena ia merupakan seseorang yang mempunyai sikap kejujuran dan jiwa militannya terhadap bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman juga menjalankan amanah dan tanggung jawabnya sebagai seorang Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, yang dimana ia rela ikut berjuang dalam membela kemerdekaan Indonesia, walaupun di tengah perjuangannya ia menderita sakit paru-paru. Dan Jenderal Sudirman mempunyai sifat tablik, atau dalam konteks kepemimpinan yaitu mencakup menyampaikan visi misi dan kebijakan yang jelas dan efektif bagi masyarakat, yang dimana ia menjalankan tugas demi mempertahankan Indonesia, kesejahteraan rakyat, serta menyusun strategi perang dengan cara yang sudah disusunnya secara matang. Tentunya dengan tujuan untuk menyampaikan bahwasannya Indonesia ini ialah negara yang sudah merdeka dan tak pantas untuk dijajah, sehingga masyarakat mendukung tujuannya bersama-sama mempunyai tekad bahwasannya Indonesia ini layak untuk merdeka. Fatonah, cerdas. Jenderal Sudirman menggunakan strategi gerilya bersifat non-kooperatif dalam melawan Belanda, sebab ia tidak mau menjalin perundingan ataupun kerjasama dengan pemerintahan kolonial, karena strategi gerilya ini memiliki sifat melemahkan bukan menghancurkan. Selain itu, dalam strategi perang, gerilya berusaha agar serangan mencakup di berbagai daerah dengan tujuan untuk memperluas serangan agar lawan dapat menyebar pasukannya, sehingga kekuatan mereka menjadi terpecah belah dan mudah untuk ditaklukkan. Hal tersebut menunjukkan sifat Fatona yang tertanam dalam diri Jenderal Sudirman. Sikap inilah yang membuat Belanda akhirnya mengakui bahwasannya Indonesia tidak bisa ditaklukkan dengan senjata. Dapat disimpulkan bahwasannya kepemimpinan Jenderal Sudirman merupakan kepemimpin yang sesuai dengan PPT Kepemimpinan Islam, yang dimana ia selalu mengayomi, menjadi motivasi, mempunyai wawasan yang luas, taat pada agama, serta sifat kepemimpinan Rasulullah pun ada pada dirinya, baik dari sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Dari Jenderal Sudirman kita belajar bahwa kebebasan bukan hadiah, tapi perjuangan. Bahkan di tengah sakit ia menunjukkan semangat bisa lebih kuat dari tubuh, serta kebebasan tidak datang begitu saja, melainkan harus diperjuangkan dengan keberanian, pengorbanan, dan keikhlasan. Inilah alasan mengapa setiap tanggal 17 Agustus kita tidak hanya merayakan kemerdekaan, tapi juga menghormati pengorbanan para pahlawan. Jenderal Sudirman juga ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran 1968 dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen sebagai bentuk tanda balas jasanya terhadap perjuangannya dengan negara kita, negara Indonesia. Baiklah, saya Melinda Tirirahayu dengan NIM 24023144005 pamit undur diri. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.